Dan asumsinya benar sekali Ranger Mas. Fredrin, mid lane. Iya, ini kayaknya memang dengan potensi dari seorang Sorizo ya. Yang bakal coba untuk melakukan clear cepat, pemotongan yang akan dibawakan oleh seorang Sorizo. Dia bakal mainin rotasi untuk ngebantu tim fight dari Bigetron sendiri. Yes, aku juga setuju dengan asumsi mid lane dengan Fredrin pernah dibawakan juga oleh seorang View from Philippines. Dan ini emblemnya serang Profesor Karen. Wah, ini 4 tenacity sih. Ini jumlah yang bagus banget untuk melakukan teamfight jangka panjang karena kebetulan lawannya adalah Faramis. Jadi mereka ingin adu durability. Ini dia adu ketahanan tubuh yang aku suka sekali. Teamfight jangka panjang akan kita saksikan berarti. Iya, dan sementara dari Super Key sudah dipukul mundur di area atas. Walaupun knocking damage yang terjadi, tapi membuat Bigetron Alpha kayak ini masih diuntungkan. Kenapa kali ini masih diuntungkan? Lihat, Super Saken yang dia akan mencoba melakukan freeze lane loh. Mencoba kan melakukan freeze lane di bawah, minionnya ke sini ditungguin terlebih dahulu supaya Super Awat mau nggak mau dia punya effort lebih untuk maju ke depan. Iya, sementara kalau kita ngeliat dari item in-game-nya, memang item awal ya. Dari seorang Faramis tentunya, jadi mana, penggunaan dari mana ini akan lebih bisa diimbangi dengan adanya 2 emblem mana. Sementara, satu buff flicker yang manis dari Super Fin. Karena kayak udah ngelihat Leo Murphy yang udah mulai menempel tadi tuh. Udah, dan kayaknya terlalu beresiko ya kalau misalkan melakukan teamfight di early game kayak tadi. Tapi Temple Salt dan Tiara Top Lane membuat Lanaya harus mengeluarkan sosok dari David Sword-nya. Membuat kerugian yang sangat malu untuk para pasukan dari Dewa. Tapi di arah bottom lane, Bigetron Alpha mereka mempunyai insting untuk bisa mendapatkan turtle kali ini. Kalau buying time yang terjadi, dilakukan oleh Super Fin di arah top lane, Super Ken harus manfaatin waktunya. Kalau Super Ken gak manfaatin waktunya, Super Fin hanya buang sia-sia. Lawan Terislam, Retribution is hard point. Lihat, Joy udah mulai bernyanyi. Teng, 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 dan bahkan first blood di arah top lane. Tiba-tiba Super Awal Supriyadi gak terdeteksi kamera dan dimakan oleh seorang Super Fin. Ya ini sesuai dengan dari kick to victory ya untuk Bigetron. Tapi Super Fin diajak by one. Pressure ward memang tidak mengenai ke arah seorang Leo Murphy. Namun hanya ke arah seorang Case. Oke, efek dari Bush yang tentunya menguntungkan sekali bagi Leo Murphy. Karena ketika dia di dalam Bush, dia tidak akan menjadikan target dan wow, full house. Full Bigetron Full Alpha. Bigetron Alpha. Oh my god, kali ini by draft pick, aku melihat Bigetron Alpha memang bisa mendominasi. Dan bahkan kalau bisa kita lihat, memocah 1000 gold yang sangat mahal dan Super Key mengeluarkan time journey. Membuat Super Saken masih bisa selamat dan masih ada Gongwei. Jangan lupakan itu. Nah dan ini dengan poke pressure ya dari Super Saken di awal benar-benar memukul mundur Watt, bahkan memaksa Leo Murphy harus bisa benar-benar maksimalin rotasi dari area mid ke area god lane-nya. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk nobar MPL sambil order makanan favorit kalian lewat Grab karena ada diskon 90%. Tapi dari Lanaya hanya terlihat menyeberang saja di area mid-nya. Sementara 3 pemain trio sentris dari pemain-pemain Bigetron ini masih berjalan. Dan masalahnya Super Ken sudah mulai melakukan invasi ke area purple buff-nya. Oke, bakal coba diinvasi. Lanaya melakukan zoning out terjadi. Langsung ada satu bar retribution. Dan Super Ken mendapatkan retribution dengan sangat mahal. Mundur ke belakang Case. Turtle altar for nothing. Tidak ada yang bisa diselamatkan. Karena tidak ada juga poin kill yang bisa didapatkan oleh Bigetron. Jadi ini akan lebih sia-sia untuk Turtle altarnya. Ya, sementara pressure di area atas masih terjadi. What? Where are you going? 3 pemain. What? Mencoba untuk bertahan tapi ternyata dimakan. Ditelan bulan-bulan. Bigetron tahu Super Awat adalah benalu untuk tim Bigetron. Parasit yang bisa memakan robotnya. Jadi mau tidak mau harus dituntaskan. Tentunya itu benalu yang harus dibersihkan dari awal. Dan Bigetron, Dixon masuk. Dan bahkan 1 buah funnel slash mengejar. Oh my god, retributionnya pun kali ini terlalu terburu-buru. Meanwhile, Super Ken tanpa adanya retribution lagi-lagi di arah gold lane. Pressure yang dilakukan Bigetron Alpha atas Super Awat gak ada sedikit pun nafas untuk Super Awat Supriyadi. Apalagi dengan hero yang cukup power di tangan dia. Ya, scaling menuju ke arah late game dan ini menit yang kelima. Kayaknya ini waktu yang tepat untuk Watt menukarkan laning dia sama Dixon di bawah. Dan entah kenapa aku ngelihat jiwa Boots di dalam Sorizo. Kayak dia
selalu bisa untuk kayak mematahkan semua inisiasi yang dibuka oleh lawan dari Bigetron. Lagi dan lagi ya. Ini balik lagi nih kan kalau kita berbicara Arlott dia mungkin dari segi ultimate cuma 20 detik. Makanya Final Slash benar-benar jadi jawaban dan lihat Super Vayne di depan. Alright, Super Vayne ini secara tidak langsung menjadi sosok seperti Ruby. Retribution didapatkan Super Ken. Definisi untuk mundur. Deviant Sword-nya definisi benar-benar bukan untuk menyerang tapi untuk bertahan. Dan kalau kalian sadar, Super Vayne menggunakan Fredrin ini seperti sosok dari Ruby. Meng-cancel bisa The Way of Dragon, meng-cancel Jack Kunendu, dan bahkan memberikan perhatian lebih terhadap seorang Leo Murphy yang tidak bisa bebas. Oke, kalau kita berbicara Ruby di mid lane itu yang terakhir menggunakannya adalah dari EVOS Legends. Dan ini sosok Dan ini- seperti Ruby. Iya makanya ini kayak ada efek taunt, ada efek knock up ya kan. Dan jangan lupakan Appraisal Ward-nya yang bakal mengerikan banget untuk deliver damage. besar. Lebih tebal daripada Ruby, tapi lebih fleksibel daripada Ruby. Ya. Dan bahkan itu yang membuat dia powernya lebih tinggi. Masalahnya pressure-nya nggak lepas dari tadi. Pressure-nya selalu menuju ke arah purple buff yang dimana itu adalah bensin utama dari Link. Iya. Oke, langsung aja The Wild Dragon dikeluarkan berarti karena Super Vayne. Bahkan coba di-all-in up press my one! God. Surprise! Membuat langsung ada Super Kill memberikan time journey di arah belakang Dixon. Gagal melakukan Gila. penalti zone. Super Sakin masih melebih. Dixon bahkan coba dimakan. Tapi Flicker telah dikeluarkan. Super Ken is coming. Menuju ke arah Topeng tapi nampaknya Super Ken lebih meredakan dirinya. Gak mau terlalu terburu-buru. Menuju ke arah objektif gaming. Dan Dixon! Happy birthday Dixon! Dimakan dengan adanya sebuah time bomb membuat Dixon gak bisa Dan kemana-mana. bahkan Super Vayne tidak tumbang sama sekali Bung KB. Itu power dari Brave Smith dan bahkan ini di tangan Fredrin yang kita udah tahu dari awal Fredrin udah ada regennya. Iya. Ditambah lagi regen yang lebih banyak dari emblemnya dan untuk sekarang invasinya tidak berhenti. 0-4 poin killnya 5.000 gold Bigetron Alpha. Bukan hanya memberikan pressure, bukan hanya memberikan tekanan, tapi mereka benar-benar memberikan Dewa ruang bermain yang sempit sekali. Plus dengan ngebawa talent Tenacity di tangan Wah. pemain-pemain Bigetron ini. 4 Tenacity. Ini udah bisa dibilang jadi tim fight yang berkepanjangan untuk Bigetron. Dan semakin lama bakal semakin happy Bigetron. Oh lihat, Super Ken, Likota Sasastri untuk Cornet di depan the original Leo Murphy Profesor. Ini dia. Ini yang nantinya bakal menjadi sebuah story baru dan Leo On Murphy. the well taken untuk Super Ken, Tiger J, Wow. berhasil menyelamatkan Super Ken, apakah dibalikan kembali keadaannya. Di depan sana Dixon membalikan keadaan, maka dia yang hilang, dia yang dipakan. Lana yang versus everybody, Deviant Sword dapatkan 1 point kill. Setidaknya menukarkan dengan Super Ken, Dixon ditukar Super Ken, gak adil. EXP ditukar mid lane yang notabene adalah seorang roamer, itu gak adil Profesor. Ya apalagi kita di sini melihatnya dia sebagai sosok tank dan Leo Super Murphy. Ken, what are you doing? Memaksakan mendapatkan 1 buah point kill. Kayaknya udah mulai gak wise permainan dari Super Ken. Kalau dia terlalu dive in, dia ditumbangin dan bahkan dia diberhentikan Nah, pergerakannya. tapi itu enggak sih yang bakal menjadi jawaban dari Dewa. Ketika Bigetron Alpha udah lagi winning Iya. condition, mereka melakukan gerakan tambahan seperti ini salah satunya, yang nanti malah akan memakan mereka sendiri. Itu yang seharusnya direspon dengan cepat Mungkin oleh Dewa. kedisiplinan ya, kedisiplinan untuk Bigetron sendiri yang Ya. harus diperhatikan masuk ke area mid to the late game nanti ya. Ingat ini adalah Dewa yang mereka selalu akan coba cara gimana cara mereka bisa nahan game ini biar bisa di drag ke arah late game. Awat memang sudah tumbang 2 kali, tapi kalau kita lihat dari segi item memang perbedaan Wah. network ini yang ngebuat Dewa mereka akan tertinggal. Dan dari segi- encourage loh yang diambil sama Ki. Yes. Dia paling jarang banget nih rom item dari segi encourage. Oke, cukup Oke, menarik. coba bakal coba dipaksa. Final Slash, Leo Murphy dibikin gak berdaya. Jet Kundonya, Shenfu-nya cuma bisa sekali. Dan Free Lord harusnya untuk Bigetron. No cashback, gak ada diskon dan gak ada pertukaran. Wah ini trade-nya nggak adil sama sekali dan bahkan sekalipun Lanaya mencoba untuk melakukan cut wave ya di arah bawah ya. Ini kayaknya nggak bakal bisa mendapatkan sesuatu karena memang Super Sorizo sudah merespon di sana dan Super Vayne bahkan sudah ready dengan energi yang sangat minim dari Lanaya. Nggak punya purple buff tentunya tidak akan membuat Lanaya bisa bergerak dengan bebas. Oke. Dan Lord yang sudah mulai berjalan juga ke area atas tidak bisa dikontak oleh pemain-pemain dari Dewa. Oke, ini dia jawabannya. Lord yang pertama, apakah bakal menjadi jawaban juga bagi Dewa ketika Bigetron Alpha-nya blunder? Tapi ingat, terlalu banyak cancellation. Ada Taunt Effect dari Super Vayne, ada Sorizo dengan Final Iya. Slash, ada Time Journey untuk escapability walaupun Super Key. Di sini dia bikin damage. Jangan lupakan, Super Ken juga punya. Immune Effect dari Rhythm of Joy. Ya.
Itu yang Terlalu justru banyak. menyeramkan dari Bigetron. Mereka punya sisi yang kuat dan bahkan tadi Dewa dari GB udah bilang ini Gigi harus di-ban di second banning phase dari Dewa United. Yes, walaupun dengan sepanjang sejarah MPL Indonesia ini benar-benar baru pertama kali Freddy berada di arah mid lane, tapi tentunya ini menjadi sebuah angin segar dengan talent emblem yang baru ternyata terlalu banyak yang bisa It works. dielaborasi dan bahkan di arah mid lane benar-benar mencoba dipaksa, Final Slash membuat Dixon bahkan coba ditumpangi masalah Kurt Altar, terus coba diselamatkan, Summercat mencoba untuk memberikan damage tapi Time Journey menjadi sebuah sosok yang menakutkan, gak ada cross control yang bisa masuk, flicker dari Dixon pun telah dikeluarkan, gak ada penalty zone, mencoba digundulin bukan hanya hutan, tapi diompongin seluruh best turret dari anak-anak Dewa. Iya, dan bahkan dengan adanya satu buah time bomb yang sempat dilepaskan juga oleh Super Key, kita ngelihat pemain-pemain dari Dewa ini terkena poke damage yang begitu banyak dari Bigetron. Mereka punya Melissa, mereka punya Digi di sini. Dan bahkan tinggal menunggu aja satu inisiasi yang mungkin nanti akan dibuka oleh Dixon dengan satu buah penalty zone dan juga satu buah flicker ya. Ya, Cloud Altarnya terlalu banyak pemicunya di sini. Iya. Bahkan Madel sekalipun bisa membuka hal tersebut. Iya, Karena dia memang poke, Melissa poke, Pick di poke, sini bener-bener kayak ngebagi damage-nya ke banyak pemain dari Dewa. Dan Super Ken dengan satu Blood Wings, mungkin ini juga akan menjadi jawaban nih Cimomo. Iya. Karena nanti dari tadi kita melihat, Wah. oke, Leo Murphy menjadi target utama, Dixon menjadi target utama, tapi kalau Super Ken bisa untuk mendeliver damage sebanyak-banyaknya, Cloud Altar pasti dibuka sama Case. Ini Pasti banget. Kalau kata Oji ketika Super Ken udah ning ning ning, nah itu pakai Blood Wings bakal semakin damage-nya bakal semakin besar lagi. Oke, walaupun dengan keuntungan seperti tadi dengan tidak adanya flicker Leo Murphy, gak ada flicker dari Super Fin, mereka langsung reset walaupun dengan keunggulan hingga 10.000. Ini kembali lagi dengan call dari pemegang salah satu jam terbang tertinggi di Bigetron Alpha. Super Fin harusnya bisa memegang seperti ini. Dia bisa mengkontrol supaya tidak terlalu masuk ke dalam. Tidak ada point kill, gak penting point kill. Tapi gimana caranya bisa mengompongkan dalam waktu under 12 menit. Ya Iya. itu yang paling serem gak sih? Kill, apa ya, pressure without kill gitu loh. Aku bilangnya pressure without kill, karena apa? Karena lihat, di Bigetron Alpha mereka nggak dapetin 15 kill, 20 kill, enggak. Iya. Mereka cuma dapetin 5 kill. Dan mereka mendapatkan semua objektifnya secara gratis tanpa kill. Ya karena mereka cuma butuh ngepok aja dari jauh, pemain-pemain dari Dewa udah secara nggak langsung ini memaksimalkan gimana cara mereka bisa survive dari poke damage yang dibikin oleh Bigetron. Sementara tentunya dengan lot yang tidak akan bisa dikontes oleh Dewa United, Bigetron mereka punya satu power lagi untuk bisa melakukan endgame secepat mungkin karena mereka udah nggak punya dua turret base sama sekali bahkan. Dan lihat Super Sorizo, dia bahkan mendinai split push dari Link-nya. Dia menolak untuk rugi di sini jatuhnya. Karena kita tahu sendiri, Lord bakal ke arah mid. Sehingga top lane mungkin akan dijadikan lane jauhnya. Tidak akan diperhatikan sedikit oleh Bigetron Alpha. Tapi ternyata itu malah berbanding terbalik. Di sini, Lanaya nggak dapetin split pushnya. Dan lihat Bigetron Alpha, mereka bermain-main di depan base. dari Bigetron Dewa. Alpha Rico tas 1000 untuk Cornet di depan para pasukan anak Dewa, bahkan para pasukan Bigetron mencoba untuk menuju ke arah PS yang dimiliki dari Dewa United, bahkan coba dipaksa Super Fade dengan cepat, langsung ada Manhole menuju ke arah PS-nya, Final Slam penalty zone time journey save the day. Bigetron Alpha fokus ke arah PS dan membuat anak Dewa bertekuk lutut di hadapan sang robot merah. Kemenangan yang begitu dominasi dari Bigetron Alpha di game yang kedua. Sudah kita lihat tentunya bahkan tidak ada chance sama sekali untuk pemain-pemain dari Dewa